Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah metode dakwah Bapak Dr. Muhammad Ali Rahmat MPDI, kepada semua teman-teman mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Islam Majapahit dan semua pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita sehingga kita tetap dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmiah, dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam al-iman. Allahumma shalli ala Muhammad. Para pendengar yang dirahmati Allah, dalam kehidupan kita sehari-hari kita tidak pernah terlepas dari nikmat dan rahmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali, baik mereka yang beriman atau yang kufur, baik mereka yang bertakwa ataupun tidak, semua tidak terlepas dari nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Namun yang membedakan adalah mereka yang tahu akan syukur nikmat dan kufur akan terhadap nikmat. Allah berfirman dalam Quran surah Ibrahim ayat 7, wa id adanna rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ayat ini menjelaskan apabila kita bersyukur atas limpahan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka Allah berjanji akan menambah nikmat yang akan diberikan. Tapi apabila kita kufur terhadap nikmat Allah, maka sesungguhnya adab Allah itu sangat pedih. Para pendengar yang dirahmati Allah, dalam menjalankan aktivitas sehari-hari alangkah baiknya kita selalu bersyukur atas limpahan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dengan hati, ucapan ataupun perbuatan. Yang pertama dengan hati, yaitu dengan mengimani bahwa semua aktivitas yang kita lakukan tidak lepas dari nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dengan lisan, yakni dengan mengucapkan alhamdulillah ala nikmatillah atau bacaan tahmid, itu sudah cukup untuk kita percaya bahwa kita telah bersyukur dengan nikmat atas nikmat yang Allah berikan. Yang ketiga dengan perbuatan, yakni selalu melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati Allah, alangkah kita mengetahui bahwa setiap langkah kita, setiap nafas kita adalah nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Dengan kita bisa bernafas setiap hari, setiap detik, itu adalah limpahan karunia, nikmat dan rahmat Allah yang diberikan kepada hambanya tanpa terkecuali.
nikmat terbesar kita adalah nikmat iman, dan kesehatan juga adalah nikmat besar yang telah dikaruniakan Allah kepada kita. Maka sebaiknya kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui juga action. Perlu diketahui juga teman-teman, kalau kita setiap hari membiasakan diri dengan bersyukur atas nikmat Allah, maka hari-hari yang kita jalani akan terasa nikmat, terasa ringan, tanpa beban. Tapi bukan itu hakikatnya. Pendengar semua yang dirahmati Allah, mari kita menjalani hidup dengan banyak-banyak bersyukur akan nikmat Allah, agar hidup kita terasa nikmat, terasa enak, dan tidak mudah mengeluh akan musibah atau cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang pasti punya cobaan masing-masing, dan tergantung kita menyikapinya, apakah itu dengan akal, pikiran, atau dengan emosi kita. Kalau kita menyikapi musibah dan masalah yang ada pada diri kita dengan akal, maka itu semua hakikatnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap manusia pasti punya cobaan dan masalah masing-masing. Baik, mari kita biasakan bersyukur dan menjalani hidup dengan syariat, dengan petunjuk Allah, apa yang telah difirmankan oleh Allah dan apa yang telah diajarkan oleh Rasulnya, yakni Nabi Muhammad SAW. Mari kita biasakan membaca hamdalah setiap langkah kita, setiap detik kita, karena itu semua tidak lepas dari nikmat dan karunia Allah yang telah diberikan oleh Allah kepada semua makhluknya. Mungkin sekian kultum atau ceramah dari saya. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang disengaja ataupun tidak disengaja. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.